Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 1911521025. Kemarin banyak dari teman-teman semua yang bilang kepada saya untuk, "Bang, bahas dong tentang soal-soal dari matematika diskrit." Nah, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal dari matematika diskrit yang teman-teman tanyakan. Di sini saya akan membahas 3 buah soal dari matematika diskrit. Nah, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama, yaitu jelaskan proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar dapat kita lihat bahwasanya domino pertama itu didorong sehingga mengenai domino yang kedua, dan domino yang kedua akan mendorong domino yang ketiga sampai domino yang terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu efek domino, kita harus paham dulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian yang secara deduktif itu membuktikan apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Dalam induksi matematika itu berlaku yang namanya efek domino, di mana efek domino ini memiliki 2 konsep. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwasanya data atau pernyataan pertama itu benar. Setelah pernyataan pertama itu bernilai benar, maka masuk ke konsep yang kedua. Jika suatu pernyataan benar, maka pernyataan berikutnya pasti akan menjadi pernyataan yang benar. Contohnya yaitu, buktikanlah pernyataan yang berikut adalah pernyataan yang benar, di mana n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Untuk pembuktiannya, kita melakukan 3 langkah. Langkah pertama itu disebut langkah basis, di mana n sama dengan 1 kita buktikan itu bernilai benar atau tidak. Dari soal di bawah ini, dari soal ini dapat kita lihat bahwasanya langkah pertama itu bernilai benar, kemudian masuk ke langkah yang kedua di mana n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, kita asumsikan bahwasanya persamaan ini bernilai benar, dan kita masuk ke langkah yang ketiga di mana n sama dengan k plus 1. Nah, untuk n sama dengan k plus 1 ini akan bernilai benar jika n sama dengan k itu bernilai benar. Maka dari itu kita buktikan terlebih dahulu n sama dengan k itu bernilai benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara persamaan dari n sama dengan k tadi kita tambahkan dengan k plus 1 untuk masing-masing sisi. Dan sebagaimana yang teman-teman lihat, bahwasanya hasil akhir dari pembuktian ini pada ruas kanan itu nilainya sama dengan ruas kanan pada persamaan di langkah ketiga. Itu artinya pada langkah kedua itu bernilai benar, pernyataannya bernilai benar, sehingga pada langkah ketiga pernyataannya pun bernilai benar. Nah, seperti itulah efek domino. Nah, sekian penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan nomor 2. Berapa jumlah maksimum dan berapa jumlah minimum pada simpul dari suatu graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul itu berderajat sama, dan setiap simpul itu berderajat besar sama dari 4. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwasanya tiap simpul itu berderajat sama. Itu artinya merupakan sebuah graf yang teratur atau disebut juga dengan regular graph. Nah, misalkan derajat setiap simpul itu adalah R, maka jumlah sisi pada graf teratur berderajat R itu adalah E sama dengan N kali R per 2, di mana E, N, dan R adalah sebagai berikut. Sehingga ketika kita masukkan nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan, maka akan didapatkan N sama dengan 32 per R. Selanjutnya, pada soal diketahui bahwasanya simpul berderajat besar sama dari 4. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu simpul berderajat 4, maka didapatkan simpulnya sebanyak 8 buah. Untuk R yang besar dari 4,
kita ambil pembagi dari bilangan 32 yang bernilai bulat, dimana yaitu R sama dengan 8 dan R sama dengan 16. Untuk R sama dengan 8 itu didapatkan 4 buah simpul, dan R sama dengan 16 itu didapatkan 2 buah simpul. Sehingga kita mendapatkan 3 nilai. Yang pertama 8 simpul, kedua 4 simpul, dan yang ketiga 2 simpul. Nah, pada graf yang berderajat 8 dan 16 ini kita tidak bisa mengambil nilainya. Kenapa? Karena nantinya pada graf berderajat 8 dan 16 ini akan terbentuk sisi ganda sedangkan pada graf sederhana tidak memiliki sisi ganda. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya jumlah simpul maksimum dan minimum dari graf yang dibuat ini adalah 8 buah simpul. Sekian penjelasan dari soal nomor 2. Semoga teman-teman paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke persoalan nomor 3. Jelaskan pemahaman mengenai rekursi dan apa itu fungsi utama rekursif. Kalau dilihat-lihat dari soalnya, ini merupakan sebuah pembahasan yang menarik. Kenapa demikian? Rekursi dan rekursif itu merupakan suatu hal yang simpel namun sangat berguna konsepnya. Nah, kita masuk ke pengertian dulu. Apa itu rekursi dan apa itu rekursif? Rekursif adalah pendefinisian sebuah objek ke dalam terminologi dirinya sendiri. Sedangkan rekursi merupakan proses dari pendefinisian tersebut atau proses dari rekursif. Fungsi dari rekursif itu sendiri ada 2. Yang pertama ada basis dan yang kedua ada requence. Di mana basis itu berisi nilai fungsi dari rekursif, dan basis ini berfungsi untuk menghentikan perulangan dari fungsi requence. Dan yang kedua ada itu namanya requence, di mana bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk pendefinisian ke dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi pada bagian requence ini berisi sebuah fungsi untuk pendefinisian dirinya sendiri. Nah, dalam menyelesaikan relasi requence itu ada 2 buah cara. Yang pertama itu cara iteratif, dan yang kedua cara sistematis. Cara iteratif contohnya seperti yang dapat teman-teman lihat, di mana Pn sama dengan P0 ditambah 0,11 kali Pn kurang 1, di mana P0 atau nilai awalnya itu bernilai 10.000. Dengan cara iteratif kita memasukkan nilai, kita masukkan nilai dari Pn ke dalam dirinya sendiri. Maksudnya pada awalnya Pn sama dengan Pn kurang 1 tambah 0,11 kali Pn kurang 1. Kemudian kita jumlahkan sehingga dapat 1,1 kali Pn kurang 1. Kita definisikan lagi Pn kurang 1 itu sebagaimana persamaan pada, kita definisikan lagi Pn kurang 1 itu menjadi 1,11 kali 1,11 kali Pn kurang 2, begitu seterusnya, sehingga didapatkan sebuah fungsi itu 1,11 kali pangkat n kali P0. Kemudian yang kedua cara sistematis. Cara sistematis itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah relasi requence yang berbentuk homogen lanjar. Homogen lanjar itu berbentuk seperti berikut, di mana C adalah bilangan real yang tidak nol. Nah, sekian pembahasan soal matematika diskrit dari saya kali ini. Semoga teman-teman semua paham. Dan jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.